Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Heru, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong slide-nya. Mungkin sambil menunggu slide, tadi sudah dijelaskan Pak Yuli juga bahwa proses prinsip pengadaan di efektif, transparan, akuntabel. Slide-nya belum kelihatan ya? Oke, lanjut saja. Lanjut saja. Nah, kami hanya akan menjelaskan bagaimana proses transparansi dan akuntabel untuk bisa digunakan oleh auditor baik dalam proses pendampingan maupun dalam proses setelah proses pengadaan itu akan dijadikan review atau melakukan audit. Jadi PBJ dalam keadaan darurat adalah kegiatan pengadaan dalam masa status keadaan darurat. Status keadaan daruratnya akan jadi kriteria bagi auditor di periode mana dia akan melakukan review atau melakukan audit. Nah, kemudian juga di dalam status keadaan darurat ini adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu dan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu. Jadi ada status keadaan darurat, ada waktu tertentu. Nah, sehingga pada saat auditor atau siapapun melakukan proses review atau audit itu sudah ada masanya ya. Kemudian lanjut slide berikutnya. Saya coba mengambil kriteria-kriteria yang bisa dijadikan. Nah, ini undang-undang, ini peraturan regulasi yang berlaku, dan di sini juga sudah menyatakan beberapa, bisa dilanjut aja, ini sudah semuanya mulai dari undang-undang dan Perpu 1 2020 itu tadi saya melihat ada pernyataan tadi yang Pak Yuli sampaikan, pernyataan disclaimer bahwa tidak akan dikenakan sanksi kalau memang tidak ada niat jahat. Itu sebenarnya mengacu kepada Perpu. Jadi mungkin Pak Yulianto mungkin bisa diteruskan itu proses supaya nanti di dalam proses pengadaan itu bisa dipakai itu sebagai bukti akuntabilitas atas proses yang transparansi tadi. Nah, di Perpu 1 juga menyatakan walaupun belum ada dananya, belum ada anggarannya, itu masih bisa dilakukan pengeluaran. Ini pernyataannya Pasal 2 ayat 1 pemerintah berwenang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran beban APBN untuk melakukan pengeluaran belum tersedia dan cukup tersedia. Jadi kalaupun nanti belum ada perencanaan itu nanti bisa by doing. Jadi perencanaannya diteruskan sampai selesainya proses pengadaan itu. Nah, kemudian proses di Perpu juga tetap menyatakan di dalam pelaksanaan kebijakan ini tetap harus memperhatikan tata kelola yang baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuli, juga sudah disampaikan oleh Pak Sony, 3E tadi tetap 3 efektif, kemudian transparan dan akuntabel. Nah, kemudian dinyatakan juga di KPK sebagai pengingat bagi pelaksana bahwa efektif, transparan, akuntabel tetap diarahkan untuk mencapai konsep harga terbaik, dan itu sudah disampaikan oleh Pak Sony. Jadi kita sudah punya acuan-acuannya, sudah auditor itu juga sudah punya kriterianya, arahkan kepada masa darurat, kemudian arahkan kepada proses transparansinya, dan semua proses yang dilakukan di dalam kegiatan pengadaan itu harus didokumentasikan. Tadi kata clue-nya Pak ini didokumentasikan di dalam posisi keadaan tertentu dalam waktu yang tertentu. Boleh dilanjut? Boleh dilanjut? Halo? Boleh dilanjut? Nah, ini sebenarnya proses proses yang dilaksanakan oleh SLKPP. Ini yang sebelah kiri itu adalah mulai dari sebelumnya dulu. Mulai dari kiri sebelumnya. Kalau mulai dari kiri sebelumnya Pak. Nah, ini kan mulai dari perencanaan. Nah, perencanaannya itu bisa by doing. Ini karena dari SLKPP tetap PA menetapkan kebutuhan. Nah, kebutuhan ini saya coba ngambil dari Permendagri, ini salah satu contoh aja untuk proses transparansinya. Jadi proses aturan pengadaannya SLKPP, yang di tengah ini adalah proses transparansinya, yang di sebelah kanan adalah akuntabilitasnya. Jadi nanti kalau dilakukan review, dilakukan audit, itu kita sudah punya dukungan dokumen yang tadi disimpan selama masa proses, walaupun proses itu by doing. Lanjut. Ini hanya lanjut berikutnya. Berikutnya ini pengadaan barang. Ini juga formulasi saja yang saya coba bikinkan ke teman-teman. Tadi kalau untuk spesifik, ini juga konstruksi
jasa. Nah, itu ada gambar hati. Gambar hati itu adalah bahwa nanti si reviewer atau auditor itu akan memperhatikan periode tadi. Periode tadi kalau kita lihat darurat itu ada tanggap, ada masa darurat, ada sampai dengan dampak. Nah, itu jadi mungkin bisa dilihat. Jadi makanya bukti-bukti yang dikumpulkan itu harus juga berbasis waktu sehingga nanti bisa dijadikan ukuran bagi auditor untuk mengambil judgement berlapasan pertimbangan rasionalitas. Lanjut. Lanjut. Mas, Mbak Novi. Ini nanti bisa dibaca saja, karena tadi sudah sebagian dijelaskan. Lanjut. Nah, ini untuk yang auditor ya. Jadi auditor pun dalam masa pelaksanaan, sebentar, masih belum. Sebentar, Pak. Masih belum. Masih sebelumnya, Pak. Masih sebelumnya, Mbak Novi. Halo. Nah, ini. Sebelumnya lagi. Ini kan SE Kepala BPKP yang 6, yang 5 dulu. Nah, yang 5 ini, jadi reviewer atau audit itu akan membuat kriteria di rencana ditetapkan oleh protokol penanganan COVID. Nah, sehingga langkah review juga masih bisa dilakukan di nomor 4 itu, bisa dilakukan review pada saat proses. Jadi reviewnya pada saat proses, dengan pendampingan. Nah, sehingga hasil daripada proses itu bisa dilakukan memberikan saran, dan kalau memang perlu urgent sekali, bisa langsung didampingi oleh internal auditor. Nah, ini kemudian yang itu untuk yang refocusing. Nah, untuk yang PDJ-nya selanjutnya 6, yang BPKP 6. Jadi, nah ini, jadi auditor pun reviewer pun itu harus judulnya cepat, tepat, fokus. Jadi hanya melaksanakan review terhadap aturan main yang ada di COVID. Nah, itulah yang menjadi kriteria. Nah, kita sebagai pelaksana kumpulkan proses transparansi dan akuntabel termasuk penyedia. Penyedia di sini harus menyiapkan bukti dalam proses. Jadi by doing. Jadi by proses pengadaan dia menyiapkan bukti, walaupun di awal tadi dinyatakan oleh Pak Yuli waktu itu mencari informasi mengenai penyedia dan pastinya harga untuk membuat ketersediaan anggaran. Nah, kemudian di dalam proses pun para reviewer atau auditor itu akan menyimpan dokumen itu pada saat nanti post audit setelah dilakukan pembayaran itu bisa diambil kembali untuk diuji kewajaran harganya. Nah, tadi kalau sudah disampaikan tidak ada niat jahat, harusnya pernyataan kewajaran di dalam posisi darurat atau posisi tidak normal itu adalah wajar pada saat ada kesepakatan antara PPK dengan penyedia di dalam proses pengadaannya. Mungkin itu tambahan Pak Heru dan Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.